Halo para suami-suami takut istri tapi tetap beli RC. Kali ini MJX berulah lagi. MJX Hypergo H12Y Plus Game Changer nih RC. Dengan spek yang gila-gilaan, MN128 sepertinya nggak bakal jadi primadona lagi. Kita akan unboxing, bedah semua fiturnya dan cari tahu apakah RC ini bakal jadi crawler paling worth it di skala 1/12 tahun ini. Dan seperti biasa, RC ini kita order di importir mainan, toko RC paling lengkap dan murah di Indonesia. Kalian bisa follow Shopee dan Tokopedia-nya. Lanjut. Ini dia kotaknya, dipajang dengan bangga spek super motor brushless. Kita uji nanti, awas lu nggak super. RC ini memiliki dua varian, H21Y dan H21Y++. Kita akan bahas perbedaannya nanti. Gak usah banyak teori kayak dosen, kita keluarin semua isi kotaknya. Kelengkapan RC ini emang real RTR bro. Ada spring shock, manual book, tools, USB charger, dan 4 ban untuk all-terrain. Gokil. Dan ini dia remote-nya, 4 channel. Kelihatannya kurang meyakinkan. Eits, jangan dijudge dulu, kita coba remote-nya nanti. Nah, ini dia mahkota dari RC ini, body metal alloy-nya. Kalau kalian sentuh, berasa dingin cok. Dan kalau kalian angkat, RC ini berat. Ini bukan cuma estetik, tapi praktis membuat durabilitas dan distribusi berat saat crawling menjadi lebih baik. Sayangnya, bumper dari RC ini nggak metal juga, tapi bumper ini cukup cakep dengan style yang ekstrim. Gak lupa kita dapat tempat pemasangan winch. Kalian tinggal beli winch mini dan pasang di RC ini. Dijamin bakal cakep. Pada bagian grill depan dengan ornamen Angry Grill menambah kesan scale pada RC ini. Dan ya, semua lampu pada bagian depan ini menyala wak. Pada bagian kap depan kita mendapatkan engsel pengunci. Ah, ini mah variasi doang. Tunggu dulu cok, ini bisa dibuka walaupun dalamnya kosong kayak kotak kongguan. Dan gak lupa ada ornamen hood depan silver khas Rubicon dan detail kecil lainnya. Hilih, gak ada wiper tapi itu bagusan MN128. Gimana mau pakai wiper cok, kacanya aja gak ada. Karena kita nggak dapat kaca depan, otomatis kita bisa langsung melihat interior dari RC ini. Dan untuk bagian samping, kita mendapatkan fender yang kecil tapi cakep. Pas banget buat diajak crawling ini fender. Diinstal dengan baut dan ya, kualitas plastiknya cukup tebel. Gak lupa kita dapat kaca spion juga nih guys, berwarna silver dan dilengkapi dengan kaca mengkilap menambah kesan jantan dari RC ini. Selanjutnya kita mendapatkan engsel pintu dan ini nih yang lawak. Door handle-nya bisa diputar seolah-olah kita bisa buka pintunya, tapi ternyata saya ditipu guys. Untuk interior, RC ini cukup detail. Ada setir, interior dashboard, dan 2 kursi. Sayangnya nggak ada tuas persneling, jadi bisa disimpulkan RC ini single speed. No, God, please, no, no. Dan pada bagian belakang kita mendapatkan desain tubular yang menarik. Terbuat dari bahan plastik, tapi plastiknya keras banget. Dan ada kotak receiver di sini. Saya cukup suka tata letak receiver ini. Selain letaknya tinggi, menguntungkan kita sewaktu bermain air, kotak receiver ini entah bagaimana nggak mengganggu tampilan dari RC ini. Di belakangnya kita mendapatkan ban serep. Jadi secara harfiah, RC ini memberikan kita 9 biji ban. Buset, kita aja punya 2 wak. Nice. Dan pada bagian belakang ada 2 lampu yang menyala. Bodinya terpotong karena ketutupan sama ban serep. Cukup lah ya. Overall, kualitas dari bodi ini nggak kaleng-kaleng. Detailnya cukup scale, catnya super rapi, lampu yang berfungsi dan ban serep, fender, dan semua detail kecil lainnya bikin RC ini cukup realistis dan gagah. Dan nggak lupa, bahan bodi ini metal alloy. Gimana menurutmu? Tulis di kolom komentar. Sekarang kita bahas ban dan suspensi. Yang terpasang di unit ini adalah ban 85 mm. Komponnya cukup soft dan jelas ban ini bisa dipakai. Dan gak lupa kita dapat velg 1,9 inch plastik. Velg ini bad lock wak, tapi masih vented. Usahakan untuk menutup lubang di velg ini agar kamu tenang ketika becek-becekan. Dan untuk ban jenis kedua, kita mendapatkan ban dengan ukuran yang lebih kecil.
85 mm all-terrain dengan menggunakan velg 1,55 inch dan sudah bedlock juga. Cakep banget. Tapi karena tangan saya geli untuk check out, kita ganti ke velg metal 1,55 inch dan ban 90 mili biar RC ini makin ganteng. Linknya kita taruh di deskripsi. Pada bagian shock, RC ini menggunakan metal oil shock dan settingnya udah pas sekali. Nggak perlu di-upgrade bagian ini karena shock ini artikulasinya mantep banget. Travelnya mencapai 7,7 cm. Shock ini juga berukuran unik, 75 mm dari ball to ball. Mantep nih dipasang di MN128. Untuk membuka RC ini, kalian gak perlu repot-repot lagi. Cukup angkat dan bodinya akan terlepas. RC ini menggunakan mount magnet yang kuat. Jadi kamu nggak usah khawatir bodi ini lepas ketika bermain. Untuk sasis, RC ini cukup unik dan sasisnya sudah berbahan metal. Ya kali, bodi metal, sasis plastik. Sedangkan untuk wheelbase, RC ini memiliki wheelbase 23,2 cm dan 4,5 cm untuk ground clearance. Ini dia yang bikin RC ini istimewa. Motor brushless, sensored, FOC cok. Pada seri H12Y yang hitam, kita juga mendapatkan motor brushless, tetapi belum FOC atau sensorless. RC ini torsinya nggak main-main, Wak. Dengan spek 3500 kV, kalian sudah bisa manjat-manjat dengan manja. Seperti yang kalian lihat, RC ini emang bener-bener setan kecil. Oke, torsinya mantep. Full speednya gimana, Bang? Ngacir, Wak. Dan motor brushless 3500 kV ini dikendalikan dengan ESC Angry Snail 45 ampere, dilengkapi dengan fan agar nggak overheat. Feel-nya secara mengejutkan enak dan mudah dikendalikan. Combo yang sangat worth it, mengingat harga RC ini cuma di 2 jutaan. Dan jangan lupa, ESC ini bisa disetting melalui smartphone kalian. Tinggal pilih preferensi bermain kamu saja. ESC ini nggak support 3S ya guys. Kita mendapatkan baterai Li-ion 2S dengan kapasitas 2000 mAh 15C dengan konektor T-plug. Dengan baterai standar aja ngacir, kalian bisa pakain RC ini LiPo 2S, dijamin bodi RC kamu pasti lecet-lecet. Untuk bagian receiver, kita mendapatkan receiver R4D. Tentu, receiver ini dilindungi dengan water seal. Dan untuk penempatan baterai, berada di bawah receiver. Jika kita pakai baterai yang lebih besar, tempat ini nggak bakal muat. Jadi kalau kalian beli RC ini, cari LiPo 2S yang berukuran kecil. Pada bagian gearbox, RC ini menggunakan gearbox yang unik, menggunakan mekanisme 4 gear dan tentunya sudah full bearing. Gearbox ini juga menggunakan mekanisme reverse, jadi bikin RC kamu nggak goyang kiri dan goyang kanan. Tentu, durabilitas gearbox ini harus kita uji secara berkala. Dan pada bagian servo, RC ini menggunakan servo Angry Snail 20 kg. Sudah metal gear dan tentunya sudah waterproof. Gokil, cok. Kita dikasih servo RC 1:10 dan letaknya ini sudah di sasis. Tentu, ini bikin RC-mu jadi lebih responsif ketika belok. Dan ketika posisi terjepit, servo kamu masih bisa gerak karena torsinya gede. Sedangkan horn servo masih plastik. Dan yang menarik perhatian kita adalah link steering yang panjang. Jadi bikin RC ini kelihatan seperti RC 1:10. Cakep, cok. Masih belum puas juga. MJX kasih kita gardan portal Prisma dan bonggolnya terletak di kanan. Gokil, Wak. Gardan ini menggunakan CVD dan tentu gear gardan ini berbahan metal dan dilengkapi dengan full bearing. Makin membuat putaran roda dari RC-mu jadi lebih halus. Dan jangan lupa, gardan portal ini pasti membuat perbedaan ketika di medan off-road ketimbang straight axle. Belum puas juga, kita mendapatkan metal wheel hex 12 mm dengan sistem baut. Gokil, gokil. Sedangkan pada bagian link rod, RC ini menggunakan 4-link system. Terbuat dari stainless dan end rod dari RC ini tergolong bagus. Pada bagian drive shaft atau couple, kita nggak perlu khawatir mau upgrade sana-sini lagi kayak merek sebelah. Sudah berbahan metal, menggunakan sistem CVD, dan untuk ketahanannya, kita perlu uji dulu RC ini secara berkala. Dan untuk skid plate, terbuat dari bahan plastik yang keras. Tentu ini kabar baik, dan tak lupa, tombol power juga ada di sini. Tenang, gak usah takut karat, tombol ini sudah waterproof. Dan untuk bagian remote, RC ini memiliki kualitas yang biasa-biasa saja.
but feel mainnya justru enak. Memang kelihatan murah, tapi ketika digenggam feel-nya lumayan enak. Akan tetapi, ada satu kekurangan pada remote ini. Responnya sedikit delay, khususnya pas lagi ugal-ugalan. Dan gak lupa, remote ini juga support winch di channel 4, sedangkan channel 3 untuk pengaturan lampu. Apakah RC ini layak kamu beli? Yep, layak banget. Pertama, bodinya metal alloy, memberikan kesan premium, menambah bobot untuk traksi dan pastinya lebih kuat dan awet. Kedua, electronical high-end dengan brushless FOC 3500 kV, bikin RC ini praktis bisa dibuat crawling dan basing. ESC-nya yang mumpuni dan gak lupa servo 20 kg metal gear, memastikan kamu bisa bermain dengan nyaman. Ketiga, suspensi yang luar biasa, artikulasinya mantep, jadi ketika kamu crawling, feel otentik dari bermain RC begitu terasa. Dan keempat, worth for money. Untuk semua fitur yang ditawarkan, harganya sangat kompetitif banget, bahkan bisa dibilang murah. Kalau nggak percaya, siapin uang seharga RC ini, terus beli MN128 dan upgrade. Nggak bakal bisa kayak gini. Jadi, apakah MJX Hypergo H12Y Plus ini layak dibeli? Ya, layak banget. Ini adalah salah satu RC RTR terbaik yang bisa kalian dapatkan di skala 1:12. RC ini wajib banget masuk wishlist kamu. So, jangan lupa share, like, dan subscribe channel ini. See you on the next one. Goodbye.